Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Saya rasa sebagai warga negara yang dilindungi hak konstitusinya itu adalah hal yang tidak masalah. Tetapi ini kan juga belum tentu diterima karena harus melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh pihak TNI. Pada akhirnya di Indonesia ini orang-orang yang berpikir atau calon-calon pemimpin yang berpikir secara lebih komprehensif dan lebih mengedepankan multikulturalisme dan kebersamaan sebagai bangsa itu ternyata ada, dan ya justru yang juga perlu memastikan bahwa anak tersebut tidak terpapar ajaran dari komunisme, leninisme atau marxisme atau hal-hal yang relevan dengan TAP MPRS 25 tahun 1966. Justru datangnya itu dari kalangan yang biasanya dianggap paling strict ya kalau sudah berkaitan dengan soal rekrutmen, yaitu di kalangan TNI. Kedua adalah ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP MPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa, tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia, PKI, mendaftar jadi prajurit TNI mendapat apresiasi. Namun menurut Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, CIT Anton Aliabas, ini harus diikuti kebijakan yang konkret. Anton menilai, pembuatan kebijakan itu sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata, ungkap Anton. Anton menilai, pembuatan kebijakan itu sebagai bentuk pelembagaan atas sikap anti-diskriminasi di lingkungan TNI. Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan lip service atau keputusan yang bersifat ad hoc semata, ungkap Anton. Selanjutnya, diskriminasi juga terjadi karena calon prajurit berlatar belakang di TNI, Permesta dan organisasi pemberontakan lain tidak mendapat tafsir berlebih seperti PKI. Anton juga menyebutkan, pelarangan keturunan juga berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945. Sebab, itu menjadikan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan layak. Tidak ada manusia yang bisa memilih untuk dilahirkan oleh keluarga siapa. Karena itu, langkah membebankan keturunan atas tindakan pendahulunya tidak memiliki dasar hukum kuat. Terkait isu infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunan, Anton mengatakan hal tersebut berlebihan. Dalam konteks tersebut, menurut dia, TNI telah memiliki mekanisme dan standar baku tersendiri dalam melakukan seleksi penerimaan. Jika kita melihat lebih jauh, ideologi komunis sudah gagal berkembang, baik pada level nasional maupun internasional, jelasnya. Dirinya justru lebih khawatir dengan ancaman lain seperti konservatisme dan radikalisme agama yang belakangan ini mengalami perkembangan cukup signifikan. Ancaman radikalisme agama yang berdasar pada pemahaman konservatisme agama mengalami peningkatan signifikan belakangan ini, katanya. Oleh karena itu, dia menuturkan bahwa penting bagi Panglima TNI membuat kebijakan adanya evaluasi berkala terhadap mekanisme seleksi, termasuk tes wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh TNI. Hal ini penting dilakukan untuk terus mengkontekstualkan ancaman kontemporer yang dihadapi TNI secara organisasi. Kepekaan atas perkembangan ancaman kekinian akan berkontribusi dalam pembangunan profesionalisme TNI, tutupnya.